Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jumlatul mukminin rahimakumullah, makhluk terbaik yang disayang Allah. Amin. Alhamdulillah, semua alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kita sudah diberikan oleh Allah. Bersyukurlah kita diberikan kekuatan, kemampuan dan diberikan iman Islam sehingga masih bisa hadir di sini dalam rangka memenuhi kewajiban salat subuh berjamaah, diteruskan dengan zikir kepada Allah dalam majelis ta'lim ini sampai waktu syuruk nanti. Tapi saya tetap berkata bahwa tausiah ini hanya 7 menit plus. Jadi hari ini kita akan garap masalah marah. Marah itu dalam bahasa Arab al-ghadab atau as-sukhtu atau al-ghaidha. Tiga istilah ini dalam bahasa Indonesia artinya marah atau murka. Suatu hari ada seorang sahabat Rasulullah SAW menghampiri Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah." Jadi kalau langsung di hadapan Rasulullah, kita manggilnya nggak boleh pakai domah, ya Rasulullah, karena Rasulullah itu isim. Rasulullah jadi pakai fathah. Ya Rasulullah, ausini, nasihati aku, tausiahi aku. Tausiah itu artinya apa, Pak? Kritik. Nasihati aku. Jadi orang yang datang ini rupanya Rasul tahu bahwa dia itu orangnya bengis, orangnya pemarah, Pak. Oh, apa-apa dimarahin gitu. Maka Rasulullah berkata, la taghdab, jangan kamu marah. Aslinya la ghadab, tapi ta itu adalah domir dari kamu. Jadi la taghdab, jangan kamu marah. Lagi ya Rasulullah, nasihati saya lagi. La taghdab, jangan kamu marah. Lagi ya Rasulullah, la taghdab falakal jannah, jangan kamu marah maka bagimu surga. Lihat dari sini kan ada lam nahiyah, lam larangan, jangan marah. Jadi menurut persepsi Bapak, marah itu haram apa halal? Haram. Kalau lihat dari tekstualnya. Tapi dalam Islam marah itu ada dibagi dua, marah yang boleh dan marah yang nggak boleh, yang haram tadi. Marah yang boleh itu dalam rangka membela yang 5. Bela Allah dan Rasulnya, bela agama, bela keluarga, bela harta benda, bela akal. Yang namanya khamsatun dzuriyah. Jaga yang 5 ini. Kita bela akal, maka kita marah kalau ada lihat orang lagi minum-minuman keras. Berarti dia telah menghancurkan akalnya. Untuk itu kita sendiri menghindari dari itu, gitu. Marah kita, jangan minum. Selain itu haram, akalmu akan tertutup. Kita bela Allah dan Rasulnya. Apabila ada orang yang menghina Allah dan Rasulnya, maka kita maju. Itu yang disebut dengan ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Hai orang-orang beriman, surat Muhammad ayat 8. Hai orang yang beriman, kalau engkau mau menolong Allah, Allah akan menolong kamu. Jadi kita berhak marah. Ya, berhak marah gitu. Cuman level marahnya itu yang nanti kita bicarakan. Lalu orang juga boleh marah dalam rangka membela agama. Islam ini kan di Indonesia udah dijadiin bahan mainan, Pak. Luar biasa gitu. Nah, sesempatnya kita kalau bisa dalam posisi kita marah, nggak ada masalah. Kemudian apa tuh? Akal sudah, Allah Rasulnya. Bela keluarga, ya. Kita ke mall bareng bini, terus
ada yang manggil bini kita gitu, melakukan pelecehan gitu, gandeng-gandeng, cipika-cipiki, marah. Masa kita persilahkan, ayo dipakai sekalian? Nggak bisa begitu, marah. Kalau tidak marah dan tidak cemburu apabila keluarga kita itu dizolimi atau dianiaya, dilecehkan, termasuk kita golongan orang yang dayus. Dayus itu artinya tidak cemburu dengan kemaksiatan. Orang dayus nggak bisa nyium bau surga, Pak. Surga itu tercium di padang mahsyar. Padahal surga itu jaraknya dari padang mahsyar itu 70.000 tahun perjalanan, tapi udah tercium sama orang beriman. Orang dayus nggak bisa nyium, alias tidak bisa masuk. Nah, terakhir adalah membela apa tadi? Udah ya, akal, harta. Apa yang bilang kita kerampokan, ya pokoknya kita harus menjagalah harta itu. Tiba-tiba ada maling masuk gitu, kita wajib marah dan membela harta kita. Nah, itu marah-marah yang dibolehkan. Marah-marah yang tidak dibolehkan itu marah yang timbul dari 5 hal. Pertama, dia timbul dari kekecewaan. Kecewa, Pak. Kecewa itu adalah sifat atau proses pikiran dan akal ini yang tidak setuju atau tidak sesuai harapan itu. Kecewa pertama. Kecewa dengan kemiskinan, kecewa dengan apa, kecewa semuanya itu. Atau ada yang meledek dia, ada yang mencela dia kecewa gitu. Marah kan? Nggak boleh. Karena banyak sekali ayat dan hadis yang menyuruh kita sebenarnya untuk tahan banting. Salah satunya adalah la takhafu lawmatal laimin. Jangan takut dengan celaan orang. Biarin aja. Kalau ada orang mencela kita marah. Itu kita termasuk orang-orang jahil, orang-orang bodoh. Anggap aja celaan itu adalah kapur di ruang kelas. Jadi kalau bapak-bapak nih jadi murid, dilempar kapur sama guru, itu yang bapak lihat gurunya atau kapurnya? Guru. Orang bodoh enggak, dilempar, dilihat kapurnya. Begitu pula ada orang yang nyela kita, jangan lihat celaannya. Lihat siapa ini. Oh, ternyata ini ujian dari Allah. Jadi celaan itu ujian dari Allah. Jadi jangan marah, lihat Allahnya. Ini berarti saya lagi diuji. Gitu. Ya. Jadi sesuatu. Kenapa marah dilarang itu? Karena dia muncul dari kekecewaan. Yang kedua, dia muncul dari kebencian, Pak. Ini repotnya orang Indonesia tuh begitu. Misalnya benci pada etnis tertentu. Kita kan waktu saya kecil, Pak, itu ada stereotip atau ada asumsi yang salah bahwa orang Cina itu pasti jelek. Sehingga ada lagu Cina loreng makan babi segalek, nggak habis gue tempeleng. Coba itu, Pak. Kan kasihan orang Cina, apalagi kalau dia Muslim. Nah, kita marah terus apapun tindakan orang Cina kepada kita, seolah-olah itu pasti salahnya. Marah juga ya. Kemudian kita juga dengan kebencian suka membuat gosip orang Padang pelit, orang Jawa apa gitu. Itu bibit-bibit marah itu, Pak. Sehingga ketika ada orang Padang di sekitar kita, langsung kita menjaga jarak gitu. Iya, Pak Busro. Kesian nih orang Minang dibilang pelit. Padahal bukan pelit ya. Penakui. Ada tuh Pak Trian yang melangwah apa ya. Yang ketiga, karena kesombongan, marah itu biasanya dari atas ke bawah. Kita ini nggak ada alasan untuk marah pada pengemis, Pak, sebenarnya. Ya kan? Tapi karena kesombongan kita, ta'azzuz wa takabbur, merasa diri lebih tinggi dari orang lain, maka ketika dia datang kepada kita, yang padahal itu hakikatnya ujian dari Allah, dia datang kepada kita, seolah-olah dia itu mengganggu. Kemarin udah kemari lagi, minta mulu, gitu, marah. Ya.
Yang keempat, dia datang dari al-adawah, permusuhan. Udah lama Pak, kita dikasih tahu sama orang tua kita, kamu boleh kawin sama siapa aja, asal jangan nama anaknya Patri. Kenapa Pak? Saya tahu Patri. Sejak saat itu timbullah permusuhan. Jadi dosa waris itu. Marah ini bisa timbul dari bibit permusuhan awal dulu nenek moyang kita sampai sekarang. Kan gawat itu. Nah, ini marah-marah yang dilarang. Yang terakhir adalah karena takut direndahkan. Kita takut orang menjudge kita tuh rendah sehingga kita sensitif. Nah, ini marah-marah yang tidak boleh. Makanya Nabi tadi berkata, la takdzub. Karena orang marah itu akalnya tertutup, emosinya meningkat. Dalam ilmu medis, orang yang marah, sangat marah itu berpotensi stroke 100%. Bukan 99% lagi, 100%. Ketika detak jantungnya berdetak lebih cepat dari yang normal, darahnya mengalir dengan cepat. Ketika di dalam pembuluh darah, vena atau arteri atau aortanya atau vaskularnya ada yang tersumbat, ketika cepat darahnya mengalir ke situ, pecah. Timbul potensi serangan jantung mendadak, stroke dan sebagainya. Jadi Nabi itu canggih Pak, menghindari umatnya untuk sakit fisik dan mental dengan cara berkata la takdzub, jangan marah. Al-Quran sendiri kemudian menitipkan itu, Allah itu dengan bahasa yang indah. Wal kazi minal ghaiza. Ciri orang takwa itu tahan marah, menahan marah. Ya Allah yang menciptakan kita tahu, Rasul pun tahu bahwa seseorang tidak mungkin bebas dari marah. Tidak mungkin. Mesti ada. Dia dikecewain istri, dikecewain teman kantor, ya kan? Ada selalu gitu. Tapi ciri khas orang takwa itu, marah itu jangan dianggap sebagai serangan pribadi. Marah itu anggaplah sebagai ujian dari Allah. Jadi kejadian yang membuat kita marah itu ujian dari Allah. Sebagai kapur yang ditipukan pada kita. Jangan lihat kapurnya. Jangan lihat kasusnya. Lihat siapa yang melempar kapur itu, Allah. Maka itulah bahan perenungan untuk muhasabah. Kenapa kita kok diuji dengan orang ini ya? Sekali-sekali Pak begitu loh, merendahkan diri di hadapan Allah, tawadu di hadapan Allah. Nah, kalau Bapak udah bisa nahan marah, insya Allah nggak ada kejadian-kejadian lagi gitu. Nah, ada orang yang punya sifat pemarah. Sifat pemarah ini bengis, istilahnya gitu. Ditandai dengan orang kalau dia datang itu orang nggak mau deket. Kenapa? Karena setiap omongannya pasti nyelekit gitu. Nah, itu yang dilarang tuh seperti itu. Saya yakin di wajah-wajah Bapak ini nggak mungkin pemarah ya. Cuman sering ngambek aja ya kan? Ngambek doang gitu. Kesel. Maka Rasulullah sendiri dalam kaitan menahan marah ini mempunyai tips atau kiat-kiat. Bagaimana cara kita menahan marah? Padahal itu kita harus marah. Bagaimana cara menahan marah itu? Ada 5 kiat dari Rasulullah. Yang pertama adalah kita ini kalau bisa ketika kita mulai mau marah dengan sesuatu baca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaiton. Rasul yang suruh. Jadi menurut penganalisaan Rasulullah, marah itu dari setan. Makhluk yang pertama kali marah siapa? Iblis. Iblis itu dalam Al-Quran itu kan digambarkan aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika disuruh sujud kepada Adam oleh Allah, malaikat semuanya grup Azazil itu dengan iblis, ya, yang di dalamnya ada iblis. Malaikat semua bersujud kecuali iblis. Kenapa? Aba, dia enggan. Dia punya sifat hasad, kecewa karena dia berkata pada Allah, khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Kok orang makhluk dari tanah yang kau ciptakan itu
Kok aku suruh sujud padahal aku lebih tinggi nilainya dari api. Dia membuat rumusan sendiri, sombong gitu. Dari kesombongan itu timbul marahnya gitu. Nah, Rasulullah berkata, marah itu dari setan. Sehingga ketika seseorang mau marah, bacalah ta'awudz. Ini kalau Bapak praktekin beneran ya. Ini karena dari Rasulullah dan dari seorang nabi yang dari mulutnya nggak pernah keluar bohong. Jadi praktekin. Marah, ya, bisa dipukul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi jangan dilaguin Pak kayak kori marah. Jangan. Nanti orang bini kita di sebelah ngapain Pak? Dalam hati aja. Pertama, jadi bacakan ta'awudz. Ini saya bacakan hadisnya. Kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami dulu pernah duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Warujulani yastabban. Dan ada dua laki-laki di dekat Nabi berbantah-bantahan. Gila kamu, bangsat kamu, berantem, marah dua-duanya. Fa'ahaduhuma ihmarra wajhu. Salah satu di antara laki-laki itu mukanya memerah. Berarti udah emosi kan? Udah emosi. Terus wantafakhat audajuh, dan urat lehernya udah menegang. Wah, udah puncaknya itu. Nabi ada di situ, Pak. Ini mau Pak Tri kalau lagi duduk nih ada dua orang berantem nih, Pak Derajat sama Pak Busro berantem depan Pak Tri. Pak Tri tersinggung nggak? Iya dong, kok nggak mau hargain saya kan senior gitu ya, kira-kira ya. Tapi Nabi bilang begini. Faqala Nabi SAW, Nabi berkata, inni la'a'lamu kalimatan law qalaha zaba anhu ma yajidu. Aku tahu ada satu kalimat yang kalau dibaca sama orang marah itu marahnya hilang. Apa itu? A'udzubillahi minasyaiton. Nabi yang bilang ini. Jadi kalau Bapak pengen praktek menahan marah, ketika marah boleh, apalagi dalam rangka yang tadi itu. Tapi marah yang tadi boleh aja, itu kalau bisa ditahan. Selesaikan masalah dengan baik-baik gitu loh maksudnya. Ya, karena kalau orang udah marah biasanya omongannya jadi nggak normal. Ya Pak Derajat. Ya. Misalnya kita itu, saya marah sama Pak Iskandar. Lo kok ngomongnya begitu gini-gini? Bapak lo begitu juga ya? Wah, bapaknya yang udah almarhum nggak ada apa-apa, kita tuduh-tuduh juga. Jadi omongan orang marah tuh nggak normal. Nah, menghindari itu, walaupun kita ada di posisi yang benar, lebih baik kita tahan marah. Wal gazi minal ghaiz. Tahan marah dengan satu cara ini, yaitu ta'awudz. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Juga di hadis lain dikatakan Rasulullah, iza ghadibar rajulu, ketika seorang laki-laki marah atau seseorang marah, faqala a'udzubillah sakana ghadab. Kalau seseorang lagi marah, kemudian dia berkata, aku berlindung kepada Allah. Tadi berlindung dari setan, sekarang aku berlindung kepada Allah. Maka marahnya akan reda. Sakana akan reda. Berlindung dari apa? Oh itu tadi. Berlindung dari dampak-dampak buruk akibat marah. Stroke. Ya kan, ngos-ngosan, gak keruan. Ya, satu. Yang kedua, apa kata Rasulullah? Cara-cara menahan marah. Itu udah 7 menit Pak ya? Belum. Iya. 3 menit ya. Enggak, Bapak silakan tidur kalau emang. Yang kedua adalah diam. Wah ini hebat nih Rasulullah nih. Kalau Anda mau marah, saya kasih tips kata Rasulullah, diam. Tahan marah, diam. Diam itu, kalau kata orang barat, a silent is golden ya. Diam itu emas. Di Islam juga ada itu diam itu emas. Asumtu hikmah wa qalilun fa'ilun. Diam itu bijaksana, tapi sedikit orang yang mau diam itu. Nah, kalau Anda marah, diam. Nah, ini orang-orang sering kalau ada orang lagi diam, marah ya, gitu. Iya memang betul, harus diam. Diam. Nah, ini hadisnya ada. Wa iza ghadiba ahadukum falyaskut. Sahabatku sekalian kata Rasulullah,
kalau kamu sampai kejatuhan pengen marah karena sesuatu hal, diam. Tadi baca ta'awuz, terus diam. Ya, tolong praktekin. Saya udah pernah praktekin, Pak. Yang ketiga, seandainya kita kecebur marah, Rasulullah suruh kita berganti posisi. Kalau kita marah dalam keadaan berdiri, duduk. Dengan duduk itu aja sudah mencukupi kata Rasulullah untuk marahnya reda. Kalau belum reda juga, berbaring. Coba Pak, jadi jangan cuma dibaca tekstualnya, coba. Kalau lagi emosi sama orang atau apa gitu, benar berdiri gitu, cepat-cepat duduk. Masih juga kita terkenang-kenang, terngiang-ngiang, berbaring. Ini ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, "Iza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im", apabila salah seorang di antara kalian itu marah dan dia lagi berdiri, falyajlis, maka duduklah. Fa in zahaba anhul ghadab, itu sudah memadai sebetulnya, marahnya bisa hilang. Wa illa, kalau enggak hilang juga, falyattaji', maka berbaringlah. Ya, jadi Rasulullah tuh kasih gambaran bagaimana kita bisa menahan marah itu. Pertama, minta perlindungan Allah dari setan dan dari dampak-dampak buruk marah. Lalu kedua tadi apa? Kedua tadi diam, dan yang ketiga berganti posisi. Kemudian yang keempat, Rasulullah menganjurkan orang yang mau menahan marah, ketika marah langsung mengambil air wudhu. Jadi ini memang langkah-langkah yang canggih saya kira Pak, betul-betul. Nah hadisnya begini, ala ketahuilah, fa innal ghadaba minas syaiton, sesungguhnya marah itu datangnya dari setan. Ya. Wa inna syaitana khuliqa min nar, dan sesungguhnya setan itu diciptakan dari api. Wa innama tudfa'un naru bil ma'i, dan sesungguhnya hanyalah api itu bisa redam dengan air. Fa iza ghadabi ahadukum, ketika kamu marah, falyatawaddo, maka berwudulah. Indah enggak Pak? Sungguhnya marah itu dari setan. Setan diciptakan dari api. Api hanya bisa redam dengan air. Maka ketika kamu marah, yang marahnya dari setan itu, berwudulah. Jadi udah 4 ya. Pertama, kalau Bapak ada keinginan marah, maka langsung minta perlindungan pada Allah. Kedua, diam saja, jangan diumbar dengan melalui lisan atau melalui kegiatan, ya, mukul sana, nendang sini, nendang sana gitu. Ya, botol dipecahin, piring-piring di dapur semuanya gitu. Yang ketiga adalah apa? Ganti posisi. Keempat adalah nah, yang kelima ini mungkin digemari juga ya oleh hampir kita semua gitu. Jadi yang kelima, kita ngingat aja janji Nabi terhadap orang-orang yang bisa menahan marah. Apa janjinya? Dalam sebuah hadis disebut, man kazama ghaiza, barang siapa yang bisa menahan marah dengan sempurna, wa huwa qadirun ala an yunafadhu, padahal dia itu dalam posisi benar dan bisa marah, da'ahu Allahu azza wa jalla, akan Allah panggil nanti ya ala ru'usi khalaik, di depan makhluk-makhluk, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi di padang mahsyar nanti orang pada dikumpulkan oleh Allah. Orang yang bisa nahan marah di dunia dipanggil sama Allah. Hei Pak Sudrajat, hambaku gitu. Ngapain? Dipanggil ngapain? Hatta yuhayyirahu minal huri ma syaa. Silahkan Pak Derajat pilih bidadari mana yang Bapak mau ambil. Ada Pak, dari Albania, Ciamis, Cirebon. Jadi seandainya kita sudah dapat bidadari itu dan kita bisa milih di surga, ini belum di surga, masih di hadapan makhluk-makhluk lainnya. Rusuh khalaik,
di hadapan makhluk-makhluk lain dipanggil nama kita. Pan semua ngeliat. Ada apa dia dipanggil? Ada apa dia dipanggil? Yang manggil Allah Azza wa Jalla. Sini, karena lantaran kamu bisa menahan marah di dunia itu, berkali-kali kamu saya uji dan kamu bisa kebal dengan marah itu. Maka silahkan pilih siapa pendampingmu di surga. Pak Derajat langsung ambil keranjang ya, dicopot bikin Alfamart ya kan, yang dari yang ting-ting keperawan. Nah itulah langkah-langkah untuk menahan marah. Ya, mau diterusin nggak Pak? Kira-kira 5 menit lagi, ya kan? Ntar mau tanya jawab silahkan dah. Nah lalu Islam juga menganjurkan pada kita agar kita tidak jadi orang pemarah. Maka kiat-kiatnya adalah pertama, jadilah orang baik. Orang baik itu cirinya satu kata Rasulullah. Man ahsana man asa'ahu. Al-muhsinu, orang yang baik itu, man ahsana, siapa-siapa yang bisa ngebaikin, man asa'ahu, orang yang jelekin dia. Orang baik pada orang baik biasa, tapi orang baik pada orang yang jelek sama dia luar biasa. Itulah orang baik sebenarnya. Nah orang yang sifat muhsin ini, dia punya sifat pemaaf yang luar biasa. Difitnah, ayo. Bapak nggak perlu ngikutin orang barat tuh kalau difitnah orang, terus dia berusaha menjelaskan depan pers, saya tidak bersalah, gini nggak usah. Allah tanggung jawab. Dia makhluk, kita makhluk. Ketika kita dizalimi dan kita diam, Allah yang tanggung jawab, Allah yang akan membalas. Sama kan dengan kalau Bapak menggibah orang. Iya kan? Rasulullah bilang, nanti di hari kiamat, hati-hati, kebaikan dan pahalamu semua akan pindah kepada orang yang kamu gibahin. Kan lucu Pak. Capek-capek kita naik haji, mabrur, tahajud segala macam. Gara-gara lisan kita ngomongin orang, kita dengan orang itu, hilang itu pahala. Subhanallah. Habitat a'maluhum, kata Al-Qur'an. Pertama ya, jadilah orang baik. Orang yang bisa ngebaikin orang yang jahat sama dia. Ya. Lalu yang kedua, usahakan untuk ngitung diri sendiri. Terlalu banyak aib dosa kita, sehingga kita harus sibuk menghitungnya, membereskannya di hadapan Allah, ketimbang kita ngomongin dosa orang lain. Apa kata Rasulullah? Tuba, berbahagialah liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Berbahagialah orang yang sibuk dengan mikirin kejelekan dirinya sendiri ketimbang dia ngomongin kejelekan orang lain. Sebab ngomongin kejelekan orang lain itu penuh dengan kebencian biasanya. Malah orang terus, dipencet-pencet terus sampai orang lain setuju sama kita bahwa itu jelek gitu. Kedua, ketiga, ini perbanyak senyum. Jadi ciri khas orang yang tidak pemarah itu ada wajah surga gitu. Wajhun malihun. Wajah yang adem kalau kita ngelihatnya. Bapak lihat saya adem apa enggak? Enggak lagi bilangnya. Itu sentimen namanya ya. Rasulullah itu la yatakallama illa yatabassama. Rasulullah itu enggak akan berkata-kata terkecuali dengan senyum selalu di akhir kalimat. Senyum. Tabassumuka fi wajhi ahika laka shadaqah. Senyummu kepada temanmu, kepada saudaramu, bagimu adalah sedekah dan berpahala. Apa susahnya sih senyum? Dibanding kalau kita narik urat marah, mending senyum. Ya. Terakhir khusus nih kepada orang-orang tua, pada orang tua yang punya anak dan kepada kita anak yang masih punya orang tua, jangan gampang-gampang marah pada anak dan jangan gampang-gampang menyepelekan orang tua sehingga orang tua marah pada kita. Ingat satu hadis, ridallahu fi ridal walidain, sukhtullahu fi sukhtul walidain. Ridhonya Allah karena ridho orang tua. Murkanya atau marahnya Allah karena murkanya orang tua. Itu maksudnya begini.
Seandainya ada orang tua yang punya anak bandel dan timbul benci orang tua pada anak itu, jangan sekali-kali dibenci anak itu atau dimarahin. Karena ketika kita kemudian mencap anak itu jelek dan marah kepada dia, kepada anak itu, maka anak itu dalam wilayah kemurkaan Allah. Senengin aja anak, bimbing, ya dimarahin, marahin biasa, bilangin jangan gitu dong nak, gitu. Ntar Allah yang ngurus. Seandainya kita senang betul sama si anak ini, maka dia dalam wilayah keridhaan Allah. Ridallahu fi ridal walidain, suktullahu fi suktul walidain. Jangan gampang-gampang ngumbar marah kepada anak, dan jangan gampang-gampang menyepelekan orang tua sehingga orang tua jadi marah sama kita. Hati-hati, kita ada dalam wilayah kemurkaan atau keridhaan Allah. Demikian, semoga ada manfaatnya. Usikum nafsi taqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada pertanyaan kan? Apa ada? Ada. Pakai dong lagi. Silakan Pak Tri. Terima kasih. Tadi ada marah yang dibolehkan. Iya. Itu salah satunya membela Allah dan membela Nabi lah. Saya melihat fenomena ini menurut tafsiran saya gitu. Jadi kadang-kadang pola ini kemudian dijadikan satu alasan gitu loh untuk melakukan tindakan-tindakan yang mungkin akhirnya lebih banyak mudaratnya gitu lah kira-kira gitu. Contohnya Pak Tri? Misalnya kita mendengar ada orang yang katakanlah menilai Nabi ya, dalam tanda kutip menilai jelek gitu kan. Kemudian muncul kemarahan, yang kemarahannya kemudian itu malah banyak mudaratnya gitu. Misalnya dia jalan kemudian merusak apa yang ada segala macam gitu kan. Dengan alasan bahwa dia sedang membela Nabi. Iya. Padahal kalau menurut saya ya, Nabi itu kan berlian gitu. Mau diapain juga, mau dinilai orang kayak apa juga, berlian ya tetap berlian gitu. Yeah. Munculnya tetap berlian gitu. Jadi ya kenapa harus begitu gitu loh Pak munculnya gitu. Yeah. Gitu. Termasuk juga ketika orang dengan alasan membela Allah gitu. Yeah. Membela Allah, mungkin ada tulisan bendera lah yang waktu peristiwa-peristiwa dulu, bendera yang kemudian akhirnya menimbulkan dampak yang ya cukup meluas. Yeah. Bukan cuma di tempat itu, tapi sampai di mana-mana akhirnya muncul. Nah, kemudian akhirnya ya berbagai macam lah yang terjadi. Nah ini maksudnya bagaimana kita mendefinisikan membela Allah atau membela Nabi. Baik. Cuma karena pertanyaan tadi bukan ini, pertanyaannya yang sebelumnya dulu yang saya jawab. Jadi begini Pak, marah dalam yang boleh itu marahnya halal gitu. Adapun dampaknya itu kemudian dicegah dengan tadi itu rumusan-rumusan tadi. Jadi orang yang marah dalam rangka membela Allah dan Rasulnya juga harus bisa menahan dengan hal-hal ini sehingga tidak timbul dampak-dampak tadi itu. Dampak tadi itu ekses jadinya, yang dia tidak bisa menahan marahnya. Membelanya halal. Gitu. Nah, kenapa kita mesti membela Allah dan Rasulnya? Tadi itu ayat yang pertama. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum. Surat Muhammad ayat 7 atau 8 apa? 7. Ayat 7. Wahai orang yang beriman, kalau engkau mau menolong Allah, in tansuru, menolong Allah, yansurkum, Allah akan menolong kamu. Jadi Allah mengadakan aksi reaksi itulah kira-kira. Kalau kita ini benar-benar kita akan disuruh bilang sama Rasulullah, raditu billahi rabba, aku senang punya Allah sebagai Tuhanku, wabil islami dina, dan Islam sebagai agamaku, wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan Muhammad sebagai nabi dan rasulku gitu. Maka buktikan ketika ternoda Allah dan Rasulnya atau Islam ini, maka kita bela. Itu adalah ungkapan cinta sebetulnya Pak, dan pancingan dari Allah dan Rasulnya. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 152 disebut walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang-orang beriman itu sangat cinta sama Allah. Kita cinta sama Zainab
bodinya bohai Pak Busro, cinta banget kita. Zainab digodain orang, marah nggak kita? Jadi normal aja. Allah bilang, kamu cinta kan sama saya, maka jaga saya. Itunya halal Pak. Yang Bapak bilang tadi, menimbulkan mudarat itu, dia tidak bisa menahan dengan rumus ini tadi. Dia nggak diam, dia nggak, marahnya boleh. Marah itu kan luapan hati. Gitu. Dan marah yang benar yang sudah bisa ditahan dengan baik, tidak emosional, tidak beringas, akan keluar lisannya juga benar. Ya, saya kasih contoh. Rasulullah pernah marah yang benar. Ketika ada di satu peristiwa Pak ya, ada turun ayat mengenai talak 3. Al-Baqarah 229 dan 230. Allah menyebut at-talaqu marratan, tolak itu 2 kali, talak itu 2 kali, talak yang bisa rujuk, talak 1, talak 2. Di ayat selanjutnya disebut seandainya ditalak lagi itu, maka namanya talak 3, talak bain. Orang nggak bisa balik. Lalu orang zaman Rasulullah itu ribut dengan ayat itu. Ada yang mengasumsikan talak 3 itu ngomong gini doang, saya talak 3 kamu, atau saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu. Beredar begitu waktu itu pelaksanaannya. Maka Rasulullah kemudian tahu ada orang yang seperti itu, marah. Apakah dia mempermainkan Al-Quran sedang aku masih hidup? Itu nggak bisa begitu pelaksanaannya, gitu. Marah. Tapi bener kan yang luar, nggak mau ngancur-ngancurin barang. Satu. Kedua, Rasulullah juga pernah marah ketika ada orang-orang kafir Yahudi yang nyapa beliau dengan perkataan Assalamualaikum. Assalamualaikum itu artinya mati kamu. Hati-hati Pak ya, kalau ada teman bilang Assalamualaikum, tapi bukan Assalamualaikum, Assalamualaikum. Jangan bilang Waalaikumsalam, kubrak ya mati. Assalamualaikum. Fatimah marah, mencaci maki Yahudi itu. Fatimah itu kelewat batas. Marahnya boleh, Rasul dibilang begitu. Tapi Rasul dengan hati yang marah dan lapang memaafkan, bilang lagi, Alaikum. Kamu juga. Kalau kamu nyumpahin gue mati, lu juga dong. Alaikum aja jawab. Jadi harus memang punya kecerdasan untuk marah dalam rangka membela Allah dan Rasulnya. Dan membela Allah dan Rasulnya itu ibadah Pak. Bagaimana kita bisa diam saja kalau kita punya keyakinan itu dicabik-cabik oleh orang-orang, apalagi orang Islam sendiri gitu. Tapi dalam posisi kita boleh melakukan memilih 3 hal untuk marah kalau Allah dan Rasulnya dizalimi, dihina. Man ra'a minkum munkaran wa yughayyiru bi yadihi. Seandainya kamu lihat kemungkaran, ada orang yang mencela Allah dan Rasulnya. Kalau kamu kuat dalam posisi yughayyiru bi yadihi, cegahlah dengan tanganmu. Ya itu yang terjadi barangkali. Akhirnya jadi perang agama segala macam. Wa ilam yastati, kalau kamu nggak mampu, fabil lisani. Tapi mesti bener. Jangan begitu dong kamu. Ini agama saya ini. Gitu. Jangan terus nafsu Pak, keluarin dulu jangan. Ya Pak Derajat udah, wah ini diizinin keluar golok nih. Wa ilam yastati, dan kalau nggak mampu juga dengan lisan, fa bi qalbihi. Tadi itu dengan hati nggak setuju dengan kamu, marah. Wa zalika ataful imani, maka yang dengan hati itu yang selemah-lemahnya iman. Diam aja udah. Hindari orang seperti itu gitu. Gitu Patrick. Jadi yang Bapak katakan mudarat itu ekses dari orang yang marahnya benar tapi nggak bisa menjaga, menahan marahnya lagi. Akhirnya timbul perbuatan-perbuatan yang di luar syariat gitu. Ya Pak ya, saya kira cukup. Ada yang lain? Oh Pak Edi habis ini nih, habis tusuk jarum. Mungkin berarti hati kita tuh menjaga jangan sampai marah di atas marah. Betul. Kita marah dan kita
Karena marah itu adalah dari sifat-sifat yang sudah menyatu dalam orang sombong, aku dan sebagainya. Jadi dia kayak bensin ke api gitu. Jadi sudah nyampar, jadi sebenarnya dia sudah sifat keangkuhan itu sudah ada pada diri seseorang. Iya, betul. Itu juga saya ada mau benar atau enggak mendengar suatu tadi. Jadi pada suatu ketika ini apakah diskusi atau di sana. Jadi antara surga dan neraka itu ada pembicaraan. Kata si surga, siapa yang banyak masuk itu, siapa yang banyak istilah terbahasakan penghuni kamu itu. Tempat saya itu banyak penghuni adalah satu adalah perempuan, yang kedua laki-laki yang sombong aku dan sebagainya. Di neraka. Iya. Iya. Dan orang sombong aku semua itu dia tuh banyak banget ilmunya berlaku-laku. Terus saya sedikit misalnya kalau orang ceramah tuh, wah itu saya sudah sering dengar ya. Jadi dia sering saya sudah sering dengar kalau itu apa saja itu. Yang kedua perempuan apa perempuan orang yang jauh kepada suaminya tidak mengakui kebaikan suaminya sedikit, dan saya suka juga membuka aib suaminya. Yang kedua laki-laki yang Iya. jadi kalau marah itu jangan sampai kita marah di atas marah. Iya. Kalau memang itu luar biasa. Terima kasih Pak Edi. Dan ingat bahwa Allah juga punya sifat marah. Allah punya sifat al-ghadab. Kan dalam Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim. Bukan orang-orang yang kau marahi, kau murkai gitu. Nah, tapi dalam hadis kursi dari Bukhari, Allah menyebut rahmatku mengalahkan murkaku. Rahmatku mengalahkan murkaku. Jadi Allah bisa saja marah, tapi Allah sampai saat ini itu menahan marah pada kita. Kita yang banyak dosa ini nggak diazab, dikasih kesempatan bertobat gitu loh. Satu. Kedua, nanti dalam Allah memberikan ridhonya di surga kepada kita semua. Amin. Amin Pak. Saya tuh suka bingung kalau Bapak nggak mau surga. Allah nanti di hari Jumat di surga itu sempat mendatangi semua makhluk yang masuk surga itu. Lalu Allah berkata, udah puas kamu? Kita wah luar biasa bilang, wah segala puji bagimu. Kami puas. Mau saya tambah nggak kenikmatan itu? Allah berkata begitu. Ya kita orang beriman malu jawabnya Pak, nggak kayak orang rakus gitu. Mau nggak gitu. Tapi ya terserah Allah. Masya Allah gitu, sekehendak Allah. Maka Allah bilang, aku akan buka hijabku. Jadi kita di surga nanti bisa melihat Allah langsung, seperti halnya kita melihat bulan purnama. Yang kedua, Allah berkata, sejak hari ini aku turunkan ridhoku padamu dan aku cabut murkaku, marahku padamu. Allah berkata begitu nanti. Jadi marah itu harus ada endingnya Pak. Murka itu harus ada endingnya. Gitu ya Pak Ri dan Pak Edi. Nggak ada lagi kan? Baik, mari kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.